dalam kajian Tausiah Pagi bersama Ustadz Hamzah Halatos dan saya Nurdiana, juga Yusuf, Neza, dan Fajar. Tema kita kali ini bagi yang baru bergabung, kita membahas tentang ciri-ciri orang munafik dan bagaimana Allah mengarahkan kita untuk bersikap tegas terhadap mereka seperti yang sudah dibahas tadi ya Ustadz Hamzah ya. Nah, melihat fenomena yang ada dari ciri-ciri yang tadi disebutkan Ustadz, ketika berjanji ingkar, lalu diberi kepercayaan lalu khianat. Maaf nih sebentar, ada telepon yang masuk. Baik, kita terima telepon dulu ya Ustadz ya. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ibu dengan siapa, di mana Ibu? Ibu Eli di Pancoran. Iya, baik, silahkan dengan Ustadz Hamzah Ibu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau tanya. Iya. Teman lagi kena musibah melulu. Saya bingung. Cara hidupnya tuh, gaya hidupnya tuh agak royal, sementara saya ini selalu mirip. Gimana cara ngebantunya Pak Ustadz ya? Kalau kita ngebantu sedikit jadi omongan kemana-mana buat dia. Saya bingung jadinya. Ini saudara atau siapa? Teman. Oh. Teman, tapi emang suka saling tukar pikiran gitu. Cuman cara hidupnya beda sama saya. Kalau dia agak royal, kalau saya itu selalu ingat ke depan gitu, cara mau mengelola duit, karena kita kan orang susah, kemampuan kita terbatas. Kalau dia enggak mikir untuk ke depan gitu. Cuman giliran kita mau bantu ini sedikit nggak kayak ragu, karena nanti jadi omongan, karena udah pernah kejadian saya diomongin. Giliran bantu cuma semampu saya, kemana-mana omongannya. Masya Allah. Jadi bingung saya jadinya gimana Pak Ustadz ya, apalagi dia janda, nggak punya suami, hidup sendiri. Anak gua yang mau dibiayain. Gimana cara ngadapinnya itu aja Pak Ustadz, ngadapin orang seperti itu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya. Ya, niat Bu Eli untuk membantu seorang janda ya, itu sangat baik ya. Berinfak kepada seorang ya, disebutkan dalam Al-Quran awal surah Al-Baqarah, ciri orang-orang al-muttaqun alladzina yunfiqun ya. Orang-orang yang menginfakkan ya, berinfak. Ya. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ya, berinfak ya, dari apa yang kami rizkikan kepada mereka. Nah, di sini ulama menafsirkan bahwasanya ini sifatnya umum. Kita berinfak tadi ya, membantu saudara kita ya, tidak melulu berarti itu harus membantu harta. Ya, tapi kalau tadi Ibu Eli lihat bagaimana sikap orang ini yang royal, yang boros, sama sekali misalnya menghamburkan harta ya, sebelum kita bantu dia, kita infak dulu pengetahuan, kita berikan nasihat, ya itu juga bagian daripada infak kepada dia. Berikan pengetahuan agar supaya dia itu merubah sikapnya. Setelah itu ya, kalau kita memberikan bantuan keuangan, bantuan harta ya, kepada dia ya, silahkan bantu dan jangan mendengarkan omongan orang lain ya, seperti tadi Ibu Eli bilang ya, dicemooh orang-orang lain, dikatain seperti itu ya. Kalau kita memang ikhlas ingin membantu dia, bantulah dia ya. Kalau ada kekurangan dalam diri orang tersebut yang kita bantu ya, kita harus ya, nasihati dia ya. Kita juga jadi membantu dalam dua segi tadi ya. Infak, orang itu bisa berinfak dengan ilmu, bisa orang nggak punya harta, dia infak punya tenaga, dia berinfak dengan tenaga, dengan pengetahuan dia share, dia punya pengalaman, itu juga bagian daripada infak, arti kita berbagi kepada sama kita. Nah, ini jadi kepada tadi ya, kalau melihat sikapnya seperti itu ya, kita diperintahkan untuk menasehati ya, agar supaya dia tidak tabdzir. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Ya, sungguhnya orang yang mubadzir itu saudara setan ya.
nasihati mereka. Dan tentunya kalau orang dia kesusahan akhirnya, ya dia kesulitan hidup, dia lapar misalnya, ya perlu kita bantu, bukan saja nasihat tapi juga kita bantu dalam segi keuangan, ya. Kalau kita membantu, kemudian apapun kata orang, ya kita nggak perlu dengarkan, karena yang menghisap kita nanti di yaumil qiyamah bukan orang-orang, ya, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja, wallahu a'lam. Insya Allah, semoga tetap semangat ya Ibu Eli di Pancoran untuk membantu sesama ya Ustadz ya. Dengan Sayyidul Ikhtifar juga akan membuka kembali pintu rezeki ya Ustadz ya. Semoga Allah mengganti 700 kali lipat lebih untuk Bu Eli, dan tetap semangat ya Bu Eli ya. Baik Ustadz, tadi Ustadz kita menyambung dari pembicaraan kita yang tentang munafik tadi ya, dipercaya dia hianat, diberikan tapi janjinya muluk-muluk ini, terutama ke pemimpin nih Ustadz. Tapi setelah terpilih itu malah memutarbalikan fakta. Nah, sebagai kita sebagai yang dipimpin ini harus bagaimana Ustadz menghadapi ini? Nah ini jadi apa yang ada di dalam Al-Quran itu bukan merupakan dongeng. Al-Quran ini adalah buku petunjuk bagi kita, bukan saja untuk umat Nabi kita Muhammad SAW pada masa Nabi, ya, tapi ini akan terus ya, sampai yaumil qiyamah, karena tidak ada kitab suci lagi yang diturunkan ya, setelah Al-Quranul Karim. Oleh karena itu apa yang ada di dalam digambarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran tadi, ini peringatan bagi kita, ya. Baik kita sebagai rakyat biasa, ya, kemudian kita menjadi pejabat, pemimpin, ya. Ini kita diingatkan agar supaya kita jangan nanti di yaumil qiyamah digolongkan menjadi golongan orang-orang munafik. Nah, ciri dari orang munafik tadi Allah sebutkan bagaimana mereka itu mengingkari janjinya. Dan ini banyak terjadi. Seorang sebelum menjadi pejabat, dia berjanji di hadapan rakyatnya, ingin melakukan ini, ingin melakukan itu, kalau dia sudah duduk nanti menjadi pejabat. Bahkan terkadang ya, dia menjelekkan pejabat misalnya yang sekarang ada, ya, kalau dia tidak becus, kalau saya nanti akan duduk di atas sana, saya yang akan melakukan itu. Akan tetapi ya, ketika sudah naik, sudah diangkat, bahkan ketika dilantik pun ya, dia disumpah. Hal itu ya, dilakukan dengan enteng saja. Al-Quran ditaruh di atas kepalanya, ya, dia berjanji demi Allah, ya, bahkan Al-Quran sebagai syahid, sebagai saksi, ya. Akan tetapi ketika dia sudah menjabat, dia melupakan itu semuanya. Ini adalah ciri orang munafik, ya. Dan setiap orang ya, makin banyak dampaknya terhadap masyarakat. Setiap orang yang melakukan suatu perbuatan, makin banyak dampaknya kepada masyarakat, maka dosanya makin besar. Seorang misalnya berjanji hanya satu orang, itu ya dosanya tidak sebesar seorang berjanji kepada masyarakat, ya, kemudian dia mengingkari masyarakat, dia mengingkari janji-janji yang dia janjikan untuk memperbaiki keadaan yang menyangkut hidup banyak orang, itu ya, sanksinya lebih berat daripada yang tadi secara individu. Tapi ini semuanya ini adalah merupakan bagian dari ciri orang munafik, ya, kalau dia mengingkari janji tersebut. Bagi kita rakyat, ya, tentunya dengan berbagai media yang sekarang ada, ya, kita berupaya selalu mengingatkan pemimpin-pemimpin yang seperti itu, ya. Tugas kita adalah mengingatkan, ya. Mudah-mudahan ya Allah Subhanahu wa Ta'ala merubah, ya, hati mereka. Mudah-mudahan mereka pun ingat dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, sehingga mereka memperbaiki sikap mereka dan menunaikan janji mereka, ya. Itu dari sikap kita terhadap mereka. Ya, kalau memang ya sudah kita kan berikan nasihat melalui media-media misalnya seperti itu. Apalagi kalau misalnya kita punya
teman, rekan, orang yang dekat dengan pejabat tersebut, kita melalui dia, ya, itu akan lebih baik. Akan tetapi apabila semua itu kita sudah lakukan, kemudian tidak berubah juga, ya, ada lagi media terakhir, yaitu ya, pada saat pemilihan kembali jangan dipilih orang seperti itu, ya, karena ini adalah ciri daripada orang yang munafik seperti itu. Wallahu a'lam. Subhanallah ya, semoga kita segera diberikan pemimpin yang lebih takut Iya. kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjalani janji-janji yang sudah diikrarkan. Sebenarnya janji itu diikrarkan pada Allah Subhanahu wa taala. Iya, iya, dan disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Al-Qur'an menjadi nanti akan menjadi saksi juga di yaumil qiyamah. Saksi yang akan menuntut seorang atau saksi yang akan membela seorang apabila dia benar. Masya Allah, Masya Allah. Allah. Baik Ustadz, kita ke pertanyaan yang masuk melalui SMS nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Nurhiman di Batam. Ya. Pak Ustadz, doa atau amalan apa yang bisa mencegah sifat-sifat munafik pada seseorang? Mohon tausiahnya. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya. Kepada Pak Nuriman di Batam, ya, kita senantiasa diperintahkan untuk berusaha menjauhi, menghindari sikap-sikap atau sifat-sifat munafik ini. Di samping itu juga kalau kita sudah berusaha, ya, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala taufiknya. Ya, taufik adalah bantuannya, ma'unah dari Allah Subhanahu wa taala agar supaya kita dikuatkan di dalam kita menghindari sifat-sifat kemunafikan ini, ya. Jadi seperti yang tadi saya jelaskan, bagaimana hidayah tersebut diperlukan, ya, dimulai dari diri kita berusaha terlebih dahulu, ya. Setelah kita mengetahui sifat-sifat dan ciri-ciri orang munafik dalam Al-Quran, hendaklah kita menghindari sifat-sifat tersebut. Kemudian setelah itu, ya, kita berdoa. Silakan berdoa dengan bahasa apa saja, ya. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan bahasa. Allah Subhanahu wa taala yang mengilhamkan kepada setiap makhluknya untuk berbicara dengan bahasa yang bermacam-macam. Ya, silakan berdoa, Allah Subhanahu wa taala Maha mengerti, ya. Ini bahasa ini adalah termasuk daripada tanda-tanda kekuasaan Allah. Wa min ayatihi ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum. Daripada tanda-tanda kekuasaan Allah adalah ikhtilafu alwanikum, berbedanya warna kulit kalian, wa alsinatikum, dan berbedanya bahasa kalian. Ini adalah tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia ini, ya, berbangsa-bangsa, bersuku-suku, dan bahasanya pun dalam satu bangsa aja di Indonesia ini terdapat ribuan bermacam-macam bahasa, ya. Nah, ini bagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah, dan tentunya Allah yang menciptakan itu, yang mengilhamkan itu kepada hamba-hambanya, ya. Allah pun Maha mengetahui, ya. Jadi silakan berdoa dengan bahasa apapun, ya, memohon kepada Allah. Yang penting sebelum itu kita harus berupaya dengan setelah mengetahui ciri-ciri orang munafik, kita berusaha menghindari itu, dan kita berdoa semoga kita dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan taufik dan hidayahnya oleh Allah Subhanahu wa taala agar supaya kita tetap konsisten di dalam menjauhi sifat-sifat kemunafikan tersebut. Wallahu a'lam. Ya, semoga terjawab ya Bapak dengan jawaban Ustadz tadi. Kita beralih ke Sukabumi nih Ustadz dari Batam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya bagaimana hukumnya seseorang jika kebaikan pun dikerjakan, namun kejelekan pun dikerjakan juga. Apakah orang tersebut termasuk dalam kategori orang-orang munafik? Mohon penjelasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Orang yang seperti ini, tadi ciri-ciri orang munafik
sudah kita sebutkan, ya. Kalau orang seperti ini belum tentu bisa disebutkan orang munafik, ya. Seorang berbuat kebaikan kemudian dia bermaksiat, itu biasa disebut orang yang fasik, ya. Fasik artinya orang yang keluar dari ketaatan, ya. Tapi terkadang dia kembali lagi kepada ketaatan seperti itu. Nah, ini tentunya orang-orang yang seperti ini ya sangat mengkhawatirkan dirinya itu, ya. Sebab bisa dikatakan, ya, amalan-amalan kebaikan yang dia lakukan, terutama sekali ibadah-ibadah yang dia lakukan setiap hari seperti sholat, dikhawatirkan kalau dia perilakunya tetap tidak baik, amal kebaikannya pun mungkin tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Atau boleh dikatakan, misalnya dia melaksanakan sholat, mungkin saja dia hanya melaksanakan gerak-gerik sholat, bacaan-bacaan sholat, ya, kemudian persyaratan-persyaratan untuk sholat, ya, seperti dia taharah, dia berwudu, dia menutup auratnya, menghadap kiblat, itu persyaratan-persyaratan sholat. Kemudian dia laksanakan rukun-rukun sholat, ya, bacaan-bacaannya, gerak-geriknya, semuanya. Mungkin hanya itu yang dilaksanakan. Ya, seolah-olah dia hanya menggugurkan kewajiban yang diwajibkan Allah kepadanya. Akan tetapi sebenarnya dia belum mendirikan sholat. Nah, ini yang dikhawatirkan, ya. Seperti apa yang difirmankan Allah, ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin, ya. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim, ya, wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Ya. Terus fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celaka bagi orang-orang yang menjalankan sholat, mengerjakan sholat, tapi tidak mendirikan sholat. Yaitu mereka lalai dari makna sholatnya. Bukan hanya lalai dalam hal waktunya, akan tetapi lalai dari makna sholat, di mana makna sholat dan inti daripada sholat adalah wa aqimus sholata li dzikri. Dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Ya, Nabi Allah Musa diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di Gunung Tursina, innani anallah la ilaha illa ana wa aqimus salata li dzikri. Ya Musa, sungguhnya aku adalah Allah, tidak ada Tuhan melainkan aku. Maka dirikanlah salat li dzikri, untuk mengingat aku. Tujuan salat agar supaya kita ini selalu ingat kepada Allah. Nah, berarti orang yang senantiasa, ya, menjalankan kemaksiatan, kemudian dia sholat, berarti ketika dia menjalankan kemaksiatan itu dia nggak ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dia ingat kepada Allah, dia akan tinggalkan itu maksiat. Sebab inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sungguhnya sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Yaitu kalau orang benar-benar sholatnya, dengan sholatnya, oh dia tak ingat kepada Allah. Dia lupa sedikit, oh datang lagi waktu sholat, dia sholat lagi. Ya. Kenapa sholat waktu sholat? Allah wajibkan, kenapa? Nggak boleh digabung semuanya. Misalnya kita sholat 5 waktu, di waktu subuh aja semuanya. Di waktu subuh kita sholat, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Ya. Digabung semuanya. Kenapa nggak boleh? Karena memang hikmahnya ada di berjenjang seperti itu. Sholat itu ada waktu-waktunya. Itu supaya pada saat kita nanti lupa kepada Allah, diingatkan lagi waktu zuhur. Zuhur kita beraktivitas lagi, ya, lupa, kita diingatkan lagi waktu asar. Seperti itu terus sampai menjelang kita tidur kembali. Itu adalah hikmah daripada dan tujuan daripada sholat adalah wa aqimis sholata li dzikri. Ya, mengingat kepada Allah, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah sebagai kendali bagi seorang untuk bisa dia
berlaku senantiasa berbuat baik, menghindari dari perbuatan-perbuatan maksiat. Nah, itu dikhawatirkan orang yang tadi seperti tadi dia mencampur adukan antara amal yang baik dan amal yang buruk. Ya, orang yang seperti ini nanti dia tentunya dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, amalnya akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, ditimbang mana yang lebih berat. Nah, tapi yang dikhawatirkan tadi, kalau misalnya amal jahatannya ditimbang, kemudian amal kebaikannya juga ditimbang, akan tetapi amal kebaikannya itu tadi yang diharapkan itu memberatkan timbangannya di akhirat, tapi ternyata tidak diterima oleh Allah, nah itu yang berbahayanya ya. Jadi hendaklah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala senantiasa kita beramal kebaikan, dan kita mohon agar supaya amal soleh kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sholat mohon supaya amal salat kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan karena itu untuk mengimbangi tadi ya dari perbuatan-perbuatan salah yang terkadang kita alpa ya. Setiap orang tidak luput dari kesalahan. Nah, kita mohon agar supaya salat kita ini amal soleh yang lainnya dapat kita kerjakan dengan baik, dengan penuh keikhlasan dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala itu nanti akan menghapuskan amal kebaikan, arti mengalahkan amal keburukan, akan memberatkan timbangan kita. Tapi kalau amal kita lakukan dengan asal saja, dengan tidak sebenar-benarnya, walaupun kelihatan oleh orang, oh kita melaksanakan sholat, kita melakukan kebaikan, tapi tidak dilakukan dengan sebenar-benarnya, tidak dilakukan dengan penuh keikhlasan, maka itu dikhawatirkan ya kita akan nggak dapatkan apa-apa nanti di akhiratnya. Oleh karena itu sangat penting ya di dalam beramal dengan sebaik-baiknya dan menghindari amal yang buruk. Adapun orang yang seperti tadi yang menggabungkan amal kebaikan dan keburukan, ya hendaknya kita ingatkan dia ya agar supaya ya dia orang yang selalu menggampangkan kemaksiatan nantinya akan terjerumus ya, ke dalam sifat fasik yang sangat fatal ya. Sifat fasik juga ini berbahaya sekali ya, bisa menjerumuskan orang ke dalam neraka ini. Ya, naudzubillah min dzalik. Allah alam. Iya Ustadz, saya tertarik dengan tadi ketika sholat tapi kita lalai dalam waktu sholat itu. Yeah. Boleh sedikit dibahas nggak Ustadz? Gimana sih kita sholat tapi sholat kita tidak diterima karena lalai Ustadz? Bagaimana itu Ustadz? Ya, lalai di dalam sholat ya. Alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu di sini sebenarnya di surah Al-Maun dijelaskan lalainya itu apa ya. Alladzina hum yura'una wa yamna'unal maun. Di ayat berikutnya dijelaskan lalai dalam sholat ini bukan hanya lalai dalam segi waktu ya, tapi lebih utama lagi lalai dari makna sholat itu. Yaitu bagaimana dia sholatnya riya, yura'un. Itu orang yang sholat walaupun dia sholatnya itu ya dia wudunya benar, kemudian salat dan rukunnya benar ya, dan bacaannya juga benar, istilahnya mengikuti sunnah dan tapi dalam pelaksanaannya itu dia riya. Jadi bukan karena Allah Subhanahu wa taala, tapi karena mengharapkan pujian orang, karena pengen mengharapkan dia hebat dan seterusnya, itu dia lalai. Satu itu ya. Riya. Dan yang ini sesuai dengan yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Dan mereka enggan mencegah untuk memberikan bantuan walaupun bantuan yang remeh sekalipun ya kepada orang. Ini menunjukkan bagaimana dampak daripada sholat ya. Efek daripada sholat itu harus berdampak kepada masyarakat ya. Kalau dia itu dikatakan mengerjakan sholat tadi, mengerjakan gerak-gerik sholat, amaliyah sholat, syarat-syarat dan rukun sholat dikerjakan, tapi dia punya perilakunya terhadap masyarakat tidak baik, maka dia termasuk orang yang lalai tadi
ya, sahun di dalam salatnya itu. Wa yamna'un al-ma'un. Al-ma'un itu artinya sesuatu bantuan yang remeh ya. Seorang misalnya ada orang butuh, misalnya tetangga kita minjam sesuatu atau minta garam apa dia kehabisan, itu aja sih barang hal kecil saja dia nggak mau memberikan bantuan yang kecil seperti itu, apalagi yang besar. Itu Allah memberikan contoh dari sesuatu yang kecil. Jadi bagaimana orang dikatakan sahun tadi ya, kalau dia perbuatannya itu ya, tidak berdampak di dalam hubungan dia kepada masyarakat. Sebab kita diperintahkan untuk hablum minallah dan hablum minan nas itu ya. Dan bahkan terkadang hablum minan nas ini dampaknya sangat fatal ya. Hubungan kalau kita tidak baik dengan manusia ya, itu kalau dalam hal dosa sulit kita bertobatnya kan. Kalau hubungan dengan Allah, kita bertobat ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala Maha Rahman dan Rahim. Tapi kalau kepada manusia ya, kadang-kadang kan orang manusia lain-lain gitu. Ya, hatinya kan tidak seperti Allah yang Rahman dan Rahim. Kita maaf kadang-kadang enggak dimaafkan seperti itu. Kadang-kadang dia atau kadang-kadang dari kita sendiri ya sulit untuk meminta maaf kepada orang ya. Tapi kalau kepada Allah kan mudah seperti itu. Nah, itu karena itu sering ya, di dalam ayat-ayat Quran selalu menyandingkan perintah sholat dengan perintah zakat. Terus ya, perintah kepada Allah, beribadah kepada Allah, qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsanan, kepada kedua orang tua harus berbuat baik. Jadi selalu sandingkan perintah mengabdi kepada Allah, kemudian berbuat baik kepada orang tua, berbuat baik kepada kerabat, berbuat baik kepada sesama seperti itu. Itu tadi kembali ke makna sholat, yaitu buahnya adalah bagaimana seorang itu kalau mau dibilang tidak lalai dalam sholatnya, yaitu perilakunya terhadap masyarakat ya harus baik. Masya Allah ya. Nah berkaitan dengan sikap-sikap munafik tadi Ustaz. Munafik tapi kan dia dalam status KTP-nya Islam Ustaz. Dalam rutinitas dia pasti melakukan sholat setiap harinya. Dalam Ramadan dia juga berpuasa dan juga berkumpul di majelis-majelis, bahkan kadang-kadang ya Ustaz ya. Nah bagaimana itu melakukan ritual tetapi tetap memiliki unsur-unsur kemunafikan itu tersebut, bagaimana Ustaz? Ya sebenarnya seorang itu ya tadi. Jadi nilai Islam itu bukan hanya yang terdapat dalam ritual Islam. Islam itu kafah dalam segala segi. Sehingga Rasulullah katakan, pernah sabdakan dalam satu hadis, al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu memiliki lebih daripada 70 cabang. Ya, 70 cabang. Nah, afdhaluha qaulu la ilaha illallah, yang paling utama dari cabang keimanan tersebut adalah ucapan la ilaha illallah ya. Kita bersyahadat, itu rukun Islam yang pertama. Wa adnaha imatatul adza anit thariq, dan yang paling rendahnya daripada keimanan itu adalah menyingkirkan menyingkirkan gangguan yang ada di jalan. Ini bagian dari keimanan itu. Kita menyingkir ada lubang, ada duri di jalan, kita menghindari agar supaya orang ini jangan kena. Jadi ini sikap ini adalah menunjukkan sikap keimanan seorang. Jadi seorang itu keimanan bukan berarti dia soleh, di masjid terus puasa ibadah, tapi nggak peduli. Enggak, bukan itu. Iman itu mencakup semuanya. Sehingga Rasulullah katakan, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, sampai 3 kali. Man la ya'manu jaruhu abawa'iqahu, orang yang tetangganya nggak aman dari kejahatan dia itu. Padahal dia mungkin dia sholat, mungkin dia puasa, mungkin dia berhaji dan seterusnya. Ya. Tapi perbuatan yang nggak baik nggak dikata mukmin. Jadi tadi keimanan itu begitu komprehensif, jadi menyakup berbagai segi. Ya, terus yang berikan garis besar bagaimana hablum minallah dan hablum minan nas. Nah, saya mengasih contoh. Sayyidina Umar
radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada sahabatnya, tolong carikan aku ingin butuh seorang untuk menjadi stafku. Aku ingin tugaskan di dalam suatu jabatan terpenting. Coba carikan siapa kira-kira kamu. Terus sahabat ini langsung ngasih tahu, oh si fulan aja, ya Amirul Mukminin. Terus oh iya, siapa dia? Oh, disebutkan dia orang yang baik, orang yang soleh lah seperti itu. Terus Sayyidina Umar tanya, apakah kamu pernah berbisnis dengan dia? Apakah kamu pernah jalan bareng dengan dia? Apakah kamu pernah bermuamalah dengan dia? Belum ya Umar. Oh berarti kamu belum kenal dia, siapa dia. Mungkin kamu lihat anggap dia soleh itu karena dia sering ke masjid. Kalau lihat dia berpuasanya rajin, sholat malam rajin, seperti itu. Ya. Karena yang dimaksud Umar, Islam itu seorang yang baik itu baik kepada Allah, baik di dalam menjalankan sifat ritual, dan juga baik di dalam bagaimana dia bermuamalah. Kenapa ditanya, apakah kamu pernah berbisnis dengan dia, berniaga dengan dia? Sebab kalau ketika orang berdagang, misal dia sholatnya rajin, tapi kemudian dia ketika berdagang dia nipu, dia berbohong, itu nggak dikatakan dia sebagai seorang yang soleh. Sayyidina Umar nggak mau seperti itu. Ya, dikatakan itulah ini menunjukkan bagaimana keimanan seorang, ibadah seorang, ya, hubungan baik kepada seorang itu akan menanamkan pada diri seorang sifat kejujuran, sifat amanah, sifat rahmah dalam hati seorang. Itulah yang buah daripada keimanan tadi, buah dari amalan kita setiap hari sholat. Itu diharapkan itu berdampak kepada hubungan yang baik kita kepada masyarakat. Akhlakul karimah pasti. Iya, itu timbulnya ke sana. Implementasi dari sholat tadi, dari puasa. Kita semuanya itu puasa, sholat itu sebenarnya gemblengan, itu dicas, kita ibarat aki dicas lagi supaya kita berbuat di masyarakatnya itu berbuat baik. Nah, itu yang setiap waktu, kemudian setiap Jumat ada lagi nasihat, ya. Kemudian setiap tahunnya puasa Ramadan, seperti itu semuanya pendidikan, ibarat training center, ibarat kemudian kalau aki dicas lagi supaya kehidupan di masyarakatnya baik. Itulah karena kita kan makhluk sosial. Ya, kita ini manusia bukan dijadikan khalifah di muka bumi ini suruh orang jadi orang yang baik, sholat di masjid aja mendiri, bukan. Kalau itu yang mau dijadikan khalifah, malaikat lebih baik dari itu. Ya kan? Makanya malaikat waktu dia ketika protes, bukan protes artinya bertanya kepada Allah, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Apakah engkau ya Allah mau menjadikan seorang makhluk menjadi khalifah di muka bumi yang akan membuat kerusakan di muka bumi, ya, membunuh, mengalirkan darah dan sebagainya. Padahal kami ini udah baik. Kenapa bukan kami aja? Nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kami sudah melakukan satu perbuatan enggak pernah maksiat kepada engkau, bertasbih, bertahmid kepada Allah. Kenapa malaikat enggak diturunkan? Karena bukan tujuannya Allah Subhanahu wa taala mengangkat orang seperti itu menjadi khalifah. Orang yang ditunjuk adalah manusia, karena manusia makhluk sosial, dia bagaimana dia bersosial kepada masyarakat, dinilai kebaikannya terhadap masyarakat. Nah, untuk menjaga nilai sosialnya di masyarakat, senantiasa manusia diperintahkan dicas terus tadi 5 waktunya, atau setiap Jumatnya misalnya, setiap minggunya atau setiap tahunnya terus dijaga untuk menjaga bagaimana nilai sosialnya itu tetap baik seperti itu di masyarakat. Bukan jadi bukan orang seperti malaikat yang diperlukan menjadi khalifah di muka bumi, artikan tapi orang seperti manusia inilah. Manusia yang benar-benar menjalankan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Jadi tidak sekedar hanya kesolehan ritual tapi juga kesolehan sosial. Iya, itulah yang diharapkan. Itulah bedanya manusia dengan malaikat. Bahkan bisa lebih mulia daripada malaikat apabila dia benar-benar bertakwa kepada Allah. Allahu Akbar, Masya Allah. Kita kembali ke pertanyaan yang masuk melalui SMS nih. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Saya mohon maaf baru bergabung
dan ingin sekali mengetahui bagaimana dan ada berapa ciri-ciri orang munafik. Mohon dijelaskan kembali bagaimana Ustaz bergabung ini. Ciri-ciri orang munafik ya. Dari banyak sekali, tapi yang kita bahas tadi di sini salah satunya adalah bagaimana dia itu bila berjanji dia berkhianat. Baik itu janji kepada Allah Subhanahu wa taala atau janji kepada manusia. Yang kedua juga dia berdusta. Ya. Apabila dia berbicara dia berdusta. Ya. Yang ketiga ya, dia sifatnya itu bakhil, kikir. Ya. Kalau dia sudah memiliki harta, dia tidak mau berbagi. Karena orang munafik ini pada dasarnya mereka itu nggak beriman, di dalam hati itu nggak beriman. Hanya zahirnya saja dia menampakkan Muslim. Meskipun ritualnya meskipun mereka dalam pada masa Nabi kan mereka ikut sholat bareng, ikut puasa bareng, bahkan ikut berjihad bareng jalan. Walaupun nanti di medan perang mereka ngacak-acak. Artinya zahirnya seperti itu, tapi sebenarnya dalam batinnya mereka nggak yakin. Kenapa mereka jadi bakhil? Karena mereka nggak yakin akan ada balasan di yaumil akhir. Yang dia pikirkan bagaimana dia dapat meraih keuntungan di muka bumi ini. Dia mendapat kesenangan di dunia, dia mendapat kedudukan di dunia, dia mendapatkan harta ya, di dunia ini. Karena karena itu dia jadi bakhil, ya. Karena ya, kalau dia menginfakkan hartanya, dia merasa hartanya jadi berkurang, ya. Dia nggak berpikiran bagaimana Allah akan mengganti, melipat gandakan harta yang dikeluarkan itu. Itu menjadi sehingga al-bakhil itu juga, al-bukhlu itu juga menjadi ciri daripada orang-orang munafik tadi ya. Di samping tadi apabila dia dipercaya, dia juga khianat seperti itu. Dan banyak lagi ya ciri-ciri, ikuti terus ya. Ciri-ciri orang munafik belum selesai ini. Ya. Di dalam surah At-Taubah, bahkan dalam Al-Quran ada surah khusus yang disebut surah Al-Munafiqun. Ya. Dalam awal surah Baqarah kalau kita baca ayat 1 sampai 5 bercerita tentang orang muttaqin, orang yang beriman. Terus ayat ke-6 dan ke-7 hanya 2 ayat tentang orang kafir. Terus ayat selanjutnya ada 11 ayat bercerita tentang orang munafik. Banyak sekali orang munafik disebutkan dalam Al-Quran. Ini tiada lain adalah agar supaya kita hati-hati terhadap mereka. Bukan itu saja, terhadap diri kita terlebih dahulu. Agar supaya kita tidak terjerumus kepada sifat kemunafikan itu. Dan kedua, yaitu agar supaya kita berhati-hati terhadap orang yang munafik ini, terutama sekali dalam kita membuat suatu organisasi, membuat perkumpulan, dan seterusnya. Sampai di dalam satu negara, kalau ada orang-orang munafik, itu akan menghancurkan negara tersebut. Ya, seperti itu. Nah, inilah Al-Quran berkali-kali berpesan ya, agar supaya kaum muslimin ini benar-benar selamat dari tipu daya mereka. Wallahualam. Masya Allah. Semoga terjawab ya hamba Allah di Karawang. Bagaimana Neza, masih ada waktu untuk tanya jawab? Masih ada. Kita masuk satu pertanyaan lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bukankah munafik itu adanya di hati, Ustaz? Karena seseorang kadang penampilannya berbeda-beda, jadi belum tentu apa yang kita lihat itu sama dengan apa yang di hati orang tersebut. Lalu bagaimana saya berusaha untuk berpikir positif? Bagaimana ini sikapnya? Pertanyaan bagus ya. Ya, oleh karena itu ya, memang sifat nifak ini adalah sifat yang ada di dalam hati. Ya, kita nggak bisa, makanya itu berkali-kali ya, sebelum saya membahas masalah nifak ini, berkali-kali saya katakan apa yang kita baca nanti dan renungi dalam pelajaran kita dari Al-Quranul Karim bukan berarti untuk kita menjudge seorang, oh kamu ini munafik, kamu bukan seperti itu, bukan. Akan tetapi apa yang kita pelajari ini adalah untuk introspeksi diri kita agar supaya kita tidak terjerumus kepada sifat tersebut. Karena setiap orang paling tahu tentang dirinya. Ya.
di dalam Al-Quran disebut ya, bagaimana kita ini ya paling tahu, innal insana ala nafsihi basirah, sungguhnya itu manusia itu sangat tahu tentang dirinya sendiri, walau alqa ma'adzirah, walaupun dia kadang-kadang mengucapkan alasan-alasan kepada orang, tapi sebenarnya kalau kita tanya pada diri sendiri, kita paling tahu tentang diri kita, ya, selain Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ya, ada pelajaran tentang ciri-ciri orang munafik ini. Yang pertama adalah kita agar supaya kita introspeksi diri, ya, apakah kita termasuk dari ciri orang munafik ini atau tidak. Kalau kita udah tahu ciri-cirinya, mudah-mudahan kita bisa terhindar dari itu, ya, kita bisa menjauhkan. Yang kedua, yaitu ciri-ciri orang munafik. Kenapa berkali-kali ya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya tentunya dengan ciri-ciri ini, walaupun kita tidak tahu isi hati seseorang, memang kita diperintahkan untuk menghukumi seseorang itu, ya, hukumilah mereka itu secara zahir. Ya, Sayyidina Umar mengatakan al-hukmu bil-zawahir wallahu yatawallas sarair. Kita menghukumi seorang harus dengan yang zahirnya, nampaknya dia menampakkan diri sebagai seorang muslim, kita hukumi dia sebagai seorang muslim. Tapi kenapa Allah Subhanahu wa taala terangkan ciri-ciri orang munafik ini? Agar supaya kita berhati-hati di dalam memilih teman, memilih orang-orang, kata Rasul, la tattakhidhu bitanatan min dunikum. Hai orang-orang, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, dalam surah Mujadalah, janganlah kalian jadikan teman dekat kalian itu min dunikum, jadi orang yang bukan dari golongan kalian. Nah, itu termasuk dari orang munafik ini. Jadi agar supaya kalau kita udah tahu ciri-ciri orang munafik, nah pada saat di suatu organisasi, dalam suatu perkumpulan, apalagi sampai suatu negara, nah orang seperti ini jangan dimasukkan menjadi orang dekat kita, ataupun sekalipun dalam hal kita berbisnis sekalipun, ya, bertransaksi. Orang yang memiliki sifat munafik ini, ya, itu berbahaya sekali, akan merugikan kita. Nah, kalau kita tahu, kan kita jadi terhindar dari kejahatan mereka. Bukan kita menuduh seseorang, yang kita lihat secara zahirnya dia sholat, dia puasa, dia pergi haji, apalagi sekarang banyak kan orang seperti itu. Apakah dengan itu cukup seorang menjadi terlepas dari munafik? Enggak kan. Orang munafik makanya Allah sebutkan. Sekarang banyak kok orang, ya, dia melakukan suatu ritual karena untuk menggapai suatu, walaupun kita nggak bisa judge mereka, ya, pergi haji misalnya supaya sebelum dia ada pemilu, ya, agar supaya di nama sebelumnya itu ada haji, ya, untuk menarik perhatian dari orang-orang yang muslim, iya, seperti itu kan. Nah, ini jadi kembali kepada pertanyaan tadi, pertanyaan bagus sekali. Memang kita tidak bisa menjudge seorang itu munafik atau tidak, ya. Akan tetapi dengan ayat-ayat Quran, ya, dengan ciri-ciri yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, kita bisa berhati-hati dari orang-orang yang memiliki sifat-sifat kemunafikan tersebut, ya. Dan bahkan diri kita juga, ya. Ya, dan untuk diri kita terutama yang awalnya, ya, itu justru diri kita sendiri, agar supaya kita terlepas, ya, kita bersih dari sifat kemunafikan tersebut. Allah alam. Baik Ustadz, berkaitan dengan waktu yang sudah sangat tipis sekali untuk kajian hari ini, barangkali ada kesimpulan yang ingin Ustadz sampaikan dari kajian ini? Ya, dari apa yang kita sampaikan di dalam surah At-Taubah ini, hendaklah kita baca dan renungi firman-firman Allah senantiasa, ya, dan di samping itu juga, ya, kita pahami dan kita amalkan, ya, dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama sekali tentang ciri-ciri orang munafik tadi, ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengancam, ya, orang-orang yang munafik ini akan dimasukkan ke dalam surga bersama orang-orang yang kafir. Bahkan tepat mereka ini berada di tempat
yang paling dasar. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Oleh karena itu, hendaknya kita menghindari, membersihkan diri kita dari sifat nifak ini, ya, terutama sekali yang tadi kita baca, bagaimana kita harus menghindarkan diri kita dari sifat berkhianat, ya, mengingkari janji, berdusta, dan kikir. Ya. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Radio Silaturahim juga Rasil TV dimanapun Anda berada, demikianlah tadi bahasan kajian kita pagi ini bersama Ustadz Hamzah Alatas mengenai ciri-ciri orang munafik yang terdapat dalam Surat At-Taubah ayat 73 sampai 78 yang tadi kita bahas. Semoga Allah senantiasa membersihkan hati kita dari sifat-sifat kemunafikan dan mengganti semuanya dengan sifat-sifat kemuliaan sehingga kita menjadi hamba-hamba yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullah khairan katsir kepada Ustadz Hamzah Alatas atas ilmunya pagi ini, juga kepada Nesa, juga Yusuf Subangkit, dan juga Fajar. Kami mohon maaf sekali kepada pendengar dan pemirsa radio TV dan Radio Silaturahim dimanapun Anda berada. Tidak semua WhatsApp, SMS, dan telepon yang bisa kami jawab berhubungan dengan waktu yang sudah tidak membadai lagi hari ini. Saya Nurdiana Nurman mohon pamit. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.